warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah sehingga kita dapat diberi rahmat olehnya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Ibu Yulia Hano Selina SIP MPA. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 3 KKL Pekanbaru yang beranggotakan saya sendiri Yusra Yazid dengan NIM 21042228. Selanjutnya Fatika Rindang Sati dengan NIM 21042142. Selanjutnya Nur Habibah dengan NIM 21042182 dan Venaya Nurul Utami dengan NIM 21042220. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan KKL kami yang dilaksanakan pada tanggal 2-5 Mei 2023 yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Pekanbaru sebagai aktualisasi Modern Administration. KKL merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa terkait teori yang sudah dipelajari di kelas dan bagaimana implementasinya di lapangan. Sementara Modern Administration adalah pendekatan atau konsep dalam pengelolaan organisasi dan pemerintahan yang mengadopsi praktik dari prinsip terkini serta mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan transparansi. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor komunikasi, teknologi informasi, dan media di suatu daerah. Dalam penyelenggaraan Modern Administration, Diskominfo Pekanbaru telah melaksanakan SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebelum kita masuk ke dalam SPBE, lebih baiknya kita membahas tentang sejarah dari Diskominfo Pekanbaru. Pembentukan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Pekanbaru pada 2018 merupakan hasil dari pemekaran salah satu organisasi perangkat daerah Pekanbaru yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Statistik Pekanbaru. Pembentukan didasari oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru yang diubah menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 167 Tahun 2001 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 167 Tahun 2001 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru, Pasal 4, tugas dari dinas ini adalah untuk membantu Wali Kota merumuskan dan menetapkan rencana operasional, merumuskan dan menetapkan urusan pemerintah di bidang komunikasi informatika, Statistik, dan Persandian Pekanbaru. Baiklah, saya Nur Habibah dengan NIM 21042182 akan melanjutkan presentasi hasil laporan dari kelompok kami. Dasar hukum penerapan sistem informasi manajemen di Diskominfo Kota Pekanbaru, yaitu yang pertama Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan yang menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi pemerintah daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Wali Kota Nomor 167 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Latar belakang penerapan sistem informasi manajemen, yaitu adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi
yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekankan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien dengan menerapkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selanjutnya, tujuan pengembangan sistem informasi manajemen, yaitu untuk menghadapi proses globalisasi yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan ke arah yang lebih modern. Diskominfo dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertujuan agar yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance. Kedua, meningkatkan efisiensi serta keterpaduan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Yang ketiga, mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi karena adanya integrasi antar sistem pemerintahan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Manfaat penerapan sistem informasi manajemen khususnya di Diskominfo Kota Pekanbaru yaitu yang pertama, menghemat anggaran belanja. Yang kedua, menghemat waktu dan pengerjaan tugas. Ketiga, memudahkan pertanggungjawaban siapa yang mengerjakan apa. Yang keempat, mempermudah mencari data saat dibutuhkan. Kelima, menjaga keutuhan data. Dan yang keenam, menjaga keamanan data dari kerusakan. Baiklah, saya Fenda Nur Utami akan melanjutkan presentasi isi laporan KKL kami yakni bagian implementasi. Implementasi SIM di Diskominfo berupa SPBE. SPBE sendiri diartikan sebagai upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Bentuk SPBE yang digunakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru berupa 1. Layanan pengadaan barang dan jasa atau disingkat SIKAP merupakan aplikasi database yang memuat informasi terkait penyedia barang dan jasa di seluruh Indonesia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Layanan kepegawaian atau SIMPEK merupakan aplikasi manajemen kepegawaian yang digunakan oleh pegawai pemerintahan Kota Pekanbaru untuk melakukan pemuktahiran data kepegawaian. 3. Layanan perencanaan atau e-planning Pekanbaru merupakan sistem informasi digital yang memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan kota. 4. Layanan kearsipan atau Srikandi merupakan singkatan dari Sistem Informasi Dinamis Terintegrasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan instansi pemerintahan. 5. Layanan keuangan atau disingkat Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah guna mengelola dan mengintegrasikan informasi keuangan daerah. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem informasi manajemen di Diskominfo Pekanbaru. Penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Apalagi dengan adanya kasus-kasus kebocoran data pada sebuah laman digital baru-baru ini berhasil menyebabkan kepanikan di masyarakat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa walaupun implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat membawa banyak keuntungan, namun di samping itu terdapat risiko besar yang dihadapi. Ada banyak permasalahan yang terjadi dalam penerapan program sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai bentuk sistem informasi manajemen di pemerintahan, khususnya di Kota Pekanbaru. Permasalahan tersebut yakninya A. Kurangnya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kominfo, statistik dan persandian. B. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai.
C. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Diskominfo untuk menyelesaikannya antara lain: 1. Melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, serta efektif. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Baru sesuai dengan keahlian IT. 3. Melakukan evaluasi terhadap teknologi yang berkembang secara massal dan elektronik. 3. Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan IT kepada kelompok lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri. 5. Memperbanyak sarana dan prasarana sehingga pegawai dan masyarakat nyaman dengan layanan instansi tersebut. 6. Memperketat peraturan komunikasi, informasi dalam bidang persandian sehingga aman dari cybercrime. 7. Melakukan evaluasi mengenai pedoman teknis terbaru e-government. Sekian presentasi dari saya dilanjutkan oleh rekan saya, Fatika. Perkenalkan, nama saya Fatika Dindang Sati dengan NIM 21042142. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Baik, saya akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu tentang evaluasi penerapan sistem informasi manajemen Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Evaluasi pada hakikatnya adalah proses penilaian. Tujuannya dalam rangka menilai apakah program yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Evaluasi penerapan SIM dalam hal ini berbentuk SPBE, bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi baik itu pada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat yang nantinya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan administrasi Pekanbaru berhasil meraih nilai 3,90, sementara layanan publiknya meraih nilai 3,50. Indeks tahun 2022 yang tergolong baik tersebut membawa Kota Pekanbaru menempati posisi pertama untuk tingkat kabupaten kota di wilayah Provinsi Riau dalam penerapan SPBE. Sementara itu, walaupun implementasinya sudah tergolong baik, namun masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan karena terdapat faktor penghambat yang membuat implementasi SPBE sendiri tidak berjalan maksimal. Faktor penghambat tersebut diantaranya minimnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi teknis, keterbatasan penyelenggaraan sosialisasi mengenai keberadaan aplikasi. Materi selanjutnya adalah keterkaitan Diskominfo Pekanbaru dengan model administrasi. Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi, komunikasi, dan informasi di Kota Pekanbaru. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 20 operasional, Diskominfo mengimplementasikan sistem informasi manajemen atau SIM sebagai bagian dan transformasi administrasi modern. Implementasi SIM di Diskominfo Pekanbaru berdasarkan bentuk SPB yang digunakan, yaitu layanan pengadaan barang dan jasa atau LPSE, layanan kepegawaian atau SIMPEK, layanan keperencanaan atau planning Pekanbaru, layanan pekarsipan Sirkandi, dan layanan keuangan dengan melihat bagaimana penerapan SPB tersebut berkontribusi dalam aktualisasi modern administrasi di Diskominfo Pekanbaru. Yang pertama, layanan barang dan jasa atau LPSE. Dengan LPSE, proses pengadaan menjadi lebih efisiensi, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. LPSE memungkinkan pengguna untuk mengajukan permintaan pengadaan secara elektronik atau online, memantau proses standar, dan melacak status pengadaan. Dengan demikian, penggunaan LPSE dapat membantu mempercepat alur kerja, memangkas birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, layanan kepegawaian atau SIMPEK. Penerapan SIMPEK di SPBE telah mempermudah pengelolaan data kepegawaian Diskominfo Pekanbaru, SIMPEK, mendukung pengelolaan informasi pegawai secara terpusat dan terstruktur seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, absensi, cuti, dan pelatihan. Dengan SIMPEK, SDM dalam pengelolaan data kepegawaian secara lebih efektif, menghasilkan laporan yang dibutuhkan, serta informasi pegawai dapat diperbaharui secara real time. Sehingga dengan penerapan SIMPEK ini akan meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian dan dapat mempermudah akses informasi terkait pegawai.
Yang ketiga, atau e-planning Pekanbaru. E-planning merupakan sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas, khususnya internet, sistem informasi geografis, dan teknologi virtual reality sebagai pengganti dari sistem perencanaan berbasis kertas atau manual perencanaan konvensional. Yang keempat, layanan kearsipan atau Srikandi. Srikandi merupakan hasil kolaborasi 4 kementerian diantaranya Kemenpan RB sebagai pembuat regulasi dan koordinasi, ANRI sebagai penyusun proses bisnis dan data informasi, pengelolaan arsip dinamis, Kominfo sebagai 23 pengembangan aplikasi dan penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektronik. Yang kelima, layanan Srikandi. Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah guna mengelola dan mengintegrasikan informasi keuangan daerah. SIKD terdiri atas perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta pelaporan keuangan. Implementasi sistem informasi keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, pengurangan penyelewengan penggunaan anggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.